Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Abdurrahman Pratama Alkos Nugraha dengan NIM 12370300035. Di kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan kurang lebih ada 3 materi, di mana materi ini berkaitan dengan ilmu falak dan juga berbasis Python atau machine learning. Nah, untuk 3 materi ini di sini ada penentuan awal waktu sholat, kemudian ada juga penentuan jarak dari dua kota, dan juga penentuan dari arah kiblat. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan mensimulasikan terlebih dahulu bagian penentuan awal waktu sholat, di mana untuk awal waktu sholat di sini programnya kita di sini akan menentukan dulu library yang akan dipakai, dan kemudian library dari match itu kita impor bagian sin, cos, tan, akos, atan, radians, dan juga pi. Nah, kemudian di sini adalah koordinat lokasi. Untuk koordinat lokasi sendiri di sini saya menggunakan koordinat lokasi dari masjid yang ada di eh, daerah rumah saya, yaitu Masjid Al-Ittihad. Di mana untuk Masjid Al-Ittihad ini untuk bagian lintang LL-nya ini berada di bagian -6,910635, dan juga untuk BL-nya di sini di bagian 107,71611478. Nah, kemudian di sini juga ada ketinggiannya. Untuk ketinggian di Masjid eh, Al-Ittihad ini ada di 730 meter dari permukaan laut. Ini dilihat dari Google Earth. Kemudian di sini adalah zona waktu. Kita menggunakan zona waktu yang 7 GMT. Kita input saja di sini 7. Nah, kemudian di sini untuk tanggal. Untuk tanggal itu untuk dimulainya waktu sholat yang kita inginkan. Di sini saya ingin dari hari pertama sampai hari ke-31 di bulan Januari, yaitu bulan 1. Untuk tahunnya yaitu tahun depan atau bulan depan, itu 2026. Nah, kemudian di sini ada Iktia. Ini kurang lebih sebagai offsetnya, dan juga di sini ada fungsi format jam. Kemudian di sini filenya, jadi tidak hanya ditampilkan di terminal, tetapi juga di save di CSV atau Excel. Nah, kemudian di sini ada perhitungannya. Ini perhitungan harian terlebih dahulu. Seperti ini perhitungannya. Dan di sini juga perhitungannya sudah eh, menyangkut dari waktu imsak, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, misalnya di sini. Ini adalah waktu subuh. Kemudian di sini adalah waktu zuhur. Ini waktu asar. Ini waktu maghrib, dan ini waktu isya. Dan juga ada waktu imsak. Oke, seperti itu untuk bagian perhitungannya. Dan nanti di sini akan ditulis ke CSV seperti ini formatnya. Dan ya, ini hanya ditampilkan di terminal seperti itu. Selanjutnya kita akan coba running.
Nah, ini untuk bagian yang di terminal ya. Seperti ini. Karena mungkin takutnya kurang kebaca, makanya di sini saya juga membuat bagian CSV-nya atau Excel-nya. Sebentar. Nah, kalau di sini kita buka ya bagian Excel-nya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat untuk tanggalnya. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari tahun 2026. Dimana di sini untuk imsak berada di jam 4:03 itu di tanggal 1 ya. Kemudian subuhnya 4:13, zuhurnya 11:56, asarnya 11:21, maghribnya 18:14, dan isyaknya 19:26. Dan begitu seterusnya sampai ke tanggal 31. Di sini juga kita akan bandingkan dengan jadwal sholat yang ada di website, itu website jadwal sholat. Ini kita akan bandingkan. Nah, seperti ini imsak. Imsak itu ada di jam 4:04, di sini 4:03. Beda semenit. Ini juga subuh di 4:14, di sini subuhnya 4:13. Kurang semenit juga. Kemudian di sini waktu zuhur 11:55, untuk zuhur di sini 11:56, lebih semenit. Waktu asarnya 15:22, di sini asarnya 15:21, kurang semenit. Di sini maghribnya 18:14, kalau di sini, kalau di web 18:10, ini beda 14 menit. Dan untuk isyaknya di sini 19:26, dan di sini juga isyaknya 19:27, beda semenit. Jadi bisa dilihat untuk offset dari menitnya memang tidak begitu jauh, hanya saja mungkin yang maghrib memang beda 4 menit. Dan bisa dilihat juga untuk bagian pemrograman dari jadwal sholat ini cukup akurat untuk memprediksi waktu sholat yang akan datang di tahun 2026 bulan Januari. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk penentuan waktu sholat. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke penentuan arah kiblat. Di mana untuk penentuan arah kiblat sendiri ini kita hanya mengganti bagian lintang lokasi dan juga bujur lokasinya, di mana menggunakan lintang dan juga bujur dari Masjid Al-Ittihad yang sama seperti sebelumnya, sama seperti yang awal waktu sholat tadi. Di sini ya untuk bagian lintangnya, dan juga di sini untuk bagian bujurnya. Oke, di sini juga ada data koordinat Mekahnya. Untuk bagian lintang Mekah segini 21,42 sekian, dan bujur Mekahnya 39,82. Kemudian di sini ada perhitungan arah kiblat, dimana membandingkan dari lintang dan juga bujur dari Masjid Al-Ittihad dan juga di Mekah, atau arah kiblatnya, pusat kiblat. Nah, ini juga ada arah kiblat terhadap utara. Seperti itu. Di sini ada perhitungan selisih bujur, juga ada tan Q-nya. Di sini ada seksagesimal, ada sudut Q, dan juga Q seksagesimalnya. Kita langsung coba running saja programnya. Nah, bagian di sini ya. Oke, bisa dilihat untuk bagian arah kiblat yang berada di Masjid Al-Ittihad, yaitu ada di sekitaran 295,8,26.
Nah, kurang lebih yang ini ya yang kita pakai 295 derajat. Dimana untuk mengetahui apakah ini akurat atau tidak, saya juga mendatangi masjidnya secara langsung dan mengukur eh, arah posisi dari shaft di masjid eh, sesuai dengan arah kiblatnya. Dimana di sini saya mencoba mengukur langsung di di Masjid Al Ittihad di dekat rumah saya, di mana memang dari eh, arah safnya, arah kiblatnya itu berada di 295 derajat ke arah barat laut, seperti itu. Nah, ini untuk bagian lokasi masjid yang eh, dijadikan tempat untuk pengukurannya, di mana di sini saya mengukur di bagian saf-saf seperti ininya ya, yang sudah ditentukan. Nah, di sininya saya mengukur di bagian garis-garis ini dan didapatkan derajatnya 295 derajat di kompas. Seperti itu. Dan ini juga bisa membuktikan bahwa program penentu arah kiblat cukup akurat untuk mendeteksi atau memprediksi arah kiblat menuju ke Mekah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini penentuan jarak di antara dua kota. Untuk penentuan jarak di antara dua kota ini sebenarnya kita menggunakan input atau float input. Jadi kita akan input manual dari lintang dan juga bujur lokasinya dari lokasi 1 dan juga lokasi 2-nya. Oke, baik. Maaf sebelumnya tadi ada masalah di perekamannya. Kita akan mengulangi bagian yang program menentukan jarak di antara dua kota. Nah, untuk menentukan jarak di dua kota ini, eh, kita menggunakan metode elipsoida, di mana untuk metode elipsoida sendiri ini cukup akurat jika eh, melihat atau ingin mengetahui jarak di antara dua kota dengan cukup presisi. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan import library terlebih dahulu. Di sini ada import math, di mana kita membutuhkan bagian sin, cos, akar, tan, dan juga radians. Dan juga di sini kita input koordinat dari lokasi pertama. Nah, jadi untuk koordinat lokasi pertama ini atau di program ini kita itu akan memasukkan lintang dan bujur lokasi secara manual untuk di bagian lokasi pertama dan juga lokasi keduanya. Nah, di sini kita menggunakan float input ini untuk memasukkan lintang dan juga bujur dari setiap lokasi. Nah, kemudian di sini ada konstanta dari ellipsoidanya. Di sini untuk A-nya 6378, 6378,137 dan untuk F-nya itu 0,003 sekian atau ini flatteningnya. Nah, kemudian di sini ada perhitungan metode ellipsoida. Nah, di sini itu bagian perhitungan dari lintang dari lokasi pertama ditambah lintang dari lokasi kedua terus dibagi dua dan ini seterusnya. Jadi bisa diperhatikan dan sesuai dari buku juga ya untuk bagian dari perhitungan metode ellipsoida tersebut. Nah, kemudian di sini untuk outputnya ini akan di print di terminal. Kita akan coba langsung programnya. Kita memasukkan lintang lokasi pertama. Sini kita masukkan lintang lokasi pertamanya. Nah, ini untuk lokasi di rumah saya, yaitu di ujung Berung Bandung. Juga kita akan masukkan dari bujur lokasinya.
Nah, untuk lokasi keduanya, untuk lintang lokasi kedua, sini kita coba di Kediri, di rumah kerabat. Dan untuk wujudnya, nah, bisa dilihat untuk jarak antara dua lokasi dari Bandung dan juga Kediri ini sekitar 486,5 km. Dan kita akan coba lihat apakah ini betul. Nah, dimana di sini adalah titik rumah saya. Dan kita langsung aja coba ke Kediri di sini. Nah, bisa dilihat ya untuk bagian dari sini. Kita coba ulang dari sini ke sini. Oke. Nah, sekitar segitu. Sebentar. Oke. Di sini bisa dilihat untuk total distance-nya itu 485,27 km. Dimana ini hampir akurat dengan program, dimana untuk di program sendiri 486,5 km. Dan ya, ini cukup akurat untuk menentukan jarak dari antara dua kota. Oke. Jika mau melihat jarak lain juga bisa, misalnya kita ke Depok. Misalnya Depok tuh di mana saja ya, kita coba misal di sini. Maaf, kita coba dulu salin bagian lintang dan juga bujurnya. Kita akan coba untuk bagian lintangnya di lokasi pertama. Dan juga untuk bujurnya. Kemudian ini lokasi rumah. Maaf, lupa minusnya. Oke, terus lokasi yang kedua. Nah, jarak dari Depok ke Bandung yaitu 114,473 km. Kita akan coba ukur. Itu daerah sini. Ke Bandung. Nah, 114,63. 114,473. Ini hampir sangat mendekati ya. Sangat mendekati untuk jarak dari Bandung ke Depok. Walau memang pengukuran jarak ini masih bersifat tegak lurus, jadi tidak sesuai dengan belok-beloknya jalan yang ada, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari simulasi ilmu falak kali ini, dimulai dari penentuan awal waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan juga penentuan jarak di antara dua kota.
Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan bacaan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.